Apaan tuh? Kontil. Ya, jangan lari, Bang. Santai, Bos. Selamat sore para pecinta dan pencari soket. Akhirnya soket hari ini syuting perdana dan kita sudah berada di bioskop, satu-satunya bioskop dan bioskop pertama di wilayah Depok. Seperti informasi, bioskop ini merupakan bioskop pertama yang dimiliki oleh pengusaha asal India yang memang berbisnis di bidang entertainment. Akhirnya menjadi bangunan mati yang cukup menyeramkan sejak 2003. Menurut urban legend sekitar, masyarakat Depok mempercayai bahwasannya di bioskop ini banyak sosok-sosok yang mengerikan. Dan hari ini saya bersama Soket Squad yang sudah hadir di wilayah Depok ini ingin membuat sebuah konten tentang soket. Sehat nih? Sehat dong. Kok salaman tangan kiri sih? Iya dong, biar sopan. Sehat ya? Ini Alhamdulillah. model bajunya gimana? Enggak. Orang kurus kok buncit, sehat ya. Jadi kami berempat ingin membuat sebuah konten untuk mencari tahu mengapa bioskop Gloria ini menjadi urban legend masyarakat sekitar Depok ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan episode ini karena episode ini kalian bisa menemukan fakta yang cukup konkret bahwasannya setan itu nggak tahu. Ada Dan apa enggak? karena lu tahu nggak sekarang tanggal berapa? Friday the 13th. Jumat Kliwon. Dan tanggal 13 ntar malam. 12, Pak. Ntar malam Oh, jamnya iya. bagus loh. Wih, jamnya mahal nih. Favorit mereknya. Favorit. Bukalapak 40.000. Kayak celana dalam ya. Jadi kita sengaja menentukan tanggal syuting soket pertama itu di malam Jumat Kliwon, Ya. yang kebetulan juga tanggal 13 nanti malam. Ya. Jadi episode ini akan sangat mencekam. Jangan kemana-mana, kita telusuri dan kita cari informasi dari pengelola dan masyarakat sekitar. Assalamualaikum. Jadi sekarang gue mau nanya Pak Abdul. Kebetulan Pak Abdul yang tinggal di sini, bukan kuncen sih sebenarnya. Cuma dia lebih mengerti aja di sini. Coba kita tanya Pak Abdul dulu ya. Pak, apa kabar? Tahu. Pak, izin Pak, ini tuh teater tuh bioskop sih Pak? Bioskop. Awalnya tuh tahun berapa nih Pak? Emang bangun dari tahun 73 sampai 74, 75 baru mulai. Kas mulai tutup tahun 2003. Kita coba minta keterangan Pak. Jadi di dalam itu sebetulnya yang Bapak tahu ada banyak apa enggak sih Pak? Ya kalau di sini yang terkenal itu kan satu si Jambrong, Mustafa, si Gagu kan gitu. Ceweknya ada nggak ceweknya Pak? Cewek Ciska itu. Lu ngomongin cewek lagi lu. Ciska itu. Ada tadi di Jambrong, itu kan Gagu kan Ternyata semua. ada ceweknya ya. Bang Firdaus gimana? Apa yang Bang Firdaus pernah? Pernah alamin gitu Di Pak. sini mobil digoyang-goyang gitu kan kalau Wih, malam-malam mobil goyang. Nah, ini mobil goyang. Lo tanya Bang Firdaus. asal kita kencing sembarangan di sini ya udah diganggu. Oh. Oke Pak, saya kembali ke Siska nih Pak. Saya agak tertarik sama Siska ini Pak. Ada cerita sebelum tuh kenapa sih gitu? Siska bisa betah ke sini dan apa sih sebenarnya kenapa gitu? Karena kan gini, Ciska itu dulu kan kejadian waktu dimakan kan di sini. Cowoknya kan orang kita gitu loh, bukan orang Cina kan. Jadi mau dikawin, ya kan? Kirain udah kejadian, cowoknya kabur. Lama-lama udah gede, malu dong, temenin orang tuanya. Kamu bikin malu orang tua kan gitu. Akhirnya apa? Mikirin. Lagi nonton melakukan. Iya. Iya, Oh, Midnight dulu kan ada midnight. kayak siapa ya kayak gitu ya? Ya? enggak. Nggak ada ya, nggak ada ya. Oke, berarti kalau gitu Pak Abdul, saya mohon izin, saya mau siap-siap dulu di Oh siap, dalam. oke. Nanti kalau mau ritual, kabarin saya Pak. Iya iya. Dan ntar jam 7. Siap, Jam jam 7 ya? Ah, Yuk, Yuk. Pak, makasih ya Pak. iya iya. Yuk. Jadi kita akan memasang 4 titik CCTV, titik di mana tempat tersebut yang katanya menurut urban legend sekitar ini titik-titik yang banyak mengeluarkan suara-suara dan juga penampakan-penampakan yang malam hari ini kita coba cari. Jadi nanti kita akan pasang monitor di sini untuk controlling
Wah, gila John. Hawanya. Ini masih pukul 5:30 karena kita masih persiapan. Tapi kalau kita bicara aura dan juga bau ya, cukup baunya agak-agak amir gitu ya, yang nggak enak dah baunya dah. Jadi fungsi 4 CCTV di sini itu untuk memonitor pergerakan-pergerakan yang memang kita coba cari pada malam hari ini. Jadi CCTV ini infrared nantinya. Di titik-titik ini nanti Kang Wira akan menyuruh untuk lockdown ke lokasi yang cukup spooky ini. Dia keluar ngapain? Explore terlalu jauh. Tapi ya sayang banget ya, ini seharusnya ini dulu ada bioskop-bioskop, ada bangku-bangku nih. Jadi bangku-bangku yang ada di sini ini baru dikiloin. Lumayan kan kalau satunya 15.000 ada berapa puluh bangku di sini. Wah tuh gila tuh dramatis banget sih tuh. Gila. Supra sih. Ini bisa nih. Lu modif nih. Bocah pick up. Awas weh, banyak ini men. Wah gila lu. Awas lu. Wah, aduh gua nginjek lagi. Tokai. Iya tuh. Oh iya. Jadi John, banyak tai anjing di sini. Luk gambar cewek telanjang luk. Itu kalau nggak salah judulnya Bergairah di Puncak. Bukan Desahan Gadis Ambon, bukan ya? Iya bukan. Kok banyak poster-poster film jorok di sini? Ya. Menurut ada saudara gue tinggal sini. Jadi emang bioskop ini dulunya dipakai buat pemutaran film-film 17+. Oh, baru tahu gua. Itu khusus 17+, makanya kalau misalkan secara dalam tanda kutip bahasa dewasanya kalau masuk sini dulu waktu aktif, bau ujeb gitu. Ujub tuh apa? Oh, peju. Suka bawa gituan gitu. Jadi ternyata di situ buat Free sex ya? Apa yang nyari murahan gratisan gitu ya? pasangan gratisan gitu, bioskop esek-esek lah istilah zaman dulu. Makanya ada film, gue punya poster itu soalnya Bergairah di Puncak, Inneke Koesherawati. Inneke sih itu? Gile, sama Doni Damara kali ya? Iya benar. Terus ada tulisan Sally Marcelina buat kalian generasi milenial pasti tahu Sally Marcelina, Inneke Koesherawati. Dulu cantik banget. Sekarang sebaiknya kita keluar. Seperti apakah kegotikan nanti malam akan terjadi? Apakah akan semakin horor? Begitu deh, begini. 50 dah segitu, udah tinggal lo matiin ya. Halo. Tuh, kita lihat John. Aman. Kita bisa gas. Oke. Jadi posisinya yang minta sebelah doanya buat turunin dikit pecinta aja. soket dan pencari soket. Yang Syuting menghadap episode ke- pertama ini berjalan lancar. Amin. Apior sorot lintang kang kumedap Titi sonyo matya ratri kumrang gandaning puspita Iya, lampunya mati. karnaning putyanira sang dwi jawara mrengeng ora kumaraning madu pronto permohonan izin karena kita mau melakukan syuting. sandraning Syuting kita di sini tidak diganggu oleh hal-hal yang cukup meresahkan gitu ya. kaping 7 ketiga dawa lemah blegak Panggil semua. akeh tanem tukang mati kapentang tulumino kesatan waris satu datanan tubuh taru-taru kang rontok kataman ing samironake kang sing langit udan balasal mongso luwung pating panggung tejeman koro-koro leben banjir dandan bladak nganti dumugi pategalan so pasatina merusak tanem tu gunung longsor tarung podo dini gunung lemah belegat pecah manjur geng rebah belasah tindo babatan pacing bumi langit kok tangkep Ini tim masih harus nunggu sekitar 2 jam untuk tepat pukul 11 kita akan masuk. Tiba-tiba hujan. Jadi sini banyak perangkat elektronik yang sudah disiapkan. Kalau hujan semua ambiar. Jadi hal paling logis pertama yang sudah kita dapat di episode 1 soket adalah hujan lebih menyeramkan daripada soket. Trust me.
Hai, masih di episode Soket pertama di mana kita ingin melakukan perburuan di bioskop Gloria yang paling happening. Nah, di segmen 2 ini adalah segmen yang paling mengerikan, yakni segmen lockdown. Petualangan lockdown pertama akan dibuka oleh ini, kayaknya mukanya enak banget dibully nih. Gimana kalau dia yang pertama kali lockdown ke bawah? Dan kayaknya musiknya di sini nih ya. Musiknya di sini ya, tengah sini ya. Selamat menikmati. Siap. Ini lockdown pertama, gue yang ngebuka awalan. Tempatnya berantakan ya. Ini berantakan banget. Barang-barang bekas. Ya. Oke. Ya. Ya. Coba ke sebelah atas. Lihat ya teman. Coba ke arah sebelah kiri ya. HP-nya nggak nyala. HP-nya nggak kedengeran. Wah, kena gangguan nih. Siapa? Chris, nyala nggak Chris? Cek. Ah, itu masuk Ada. masuk. Lu pindah ke sebelah sana, bukan yang di situ, sebelah kirinya, tembok seberangnya. Sini. Bukan. Tapi emang ini bangsat. Center itu ya? Gua matiin lampunya. Mati kan tiba-tiba. Lampu kamera juga mati. Oh, sengaja dimatiin. Ini juga saudara pemberani kamu. Minta diantar sama salah satu bungkusan rokok. Gue ngomong itu udah lama anjing. Hah? Iya kan? Wah, Kau ditaruh. gue ngomong udah lama. Iya, lebih dari 30 detik. Mati lensanya. Lensa mati ya? Wah, menunggu giliran saya nih. Ini joget-joget. Gue dia nyanyi ya? Anjing berani juga deh. Hei. Ya. Chris, kok ninggalin dia? Jahat nih kameramennya nih, minta gak dibayar nih. Chris, pindah ke itu Chris, pindah ke depan yang ada depan layar bioskop. Depan layar bioskop. Depan layar. Oke, jadi Dian dan juga kameramen sedang menuju ke layar yang notabene katanya dulu itu buat nonton bioskop. Wah, udah gak kedapatan gambar kita. Dia keluar ngapain? Lah. Explore terlalu jauh. Improvisasi. Lumayan nih, kalau di sini lumayan nih. Di sini lumayan. Ini lumayan. Dan dia suruh ke tempat yang tadi ada orang kesurupan, suruh improvisasi di situ. Kenapa tadi ada yang kesurupan di Di sini kan. Iya. Iya. Gua tahu. Iya. Gua tahu. Iya. Ah, iya.
Iya, ini lumayan nih, ini lumayan. WC. Oh, WC. WC, iya, iya. Nggak mau coba ke WC, Kang? Hah? Ayo. WC gitu. Ini lumayan nih, ini lumayan. Oke. Boleh, silakan melihat. Lihat. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Yuk, let's go. Kang Dian sudah membuka lockdown pertama dan ternyata experience-nya nanti diceritain ya. Lockdown kedua nih agak sulit. Kang Buluk, lu masuk yang terowongan itu kan? Let's go. Bismillah. Good luck. Josh. Ibarat lagu Fugazi dari album Martin Walker. Lockdown the remains. Ate, lupa kan jadinya. Image. Let's go, motherfucker. Ruangan tuh Cang. Gue curiga mencak nih, Chris. Udah track bagus. Taruh lagi dia. Yang paling nggak enak nih, kalau masuk kayak gini-gini. Ini juga tadi nggak sempat ke explore nih, Cai. Sebenarnya ini lumayan rada ajaib ini. Kenapa dia nggak mau masuk? Nggak berani. Berani teriak-teriak doang ya. Teriak. Beda ya suasana di luar tadi sama di dalam. Apaan tuh? Mana lampunya nih? Matiin lampu deh, Chan. Nongol lo. Ini ada garis apa nih? Lu lihat nih. Tengah apa nih? Ini apa di sini? Cang. Nah. Nggak ada apa-apaan, bunyi-bunyi doang nih. Asu, motherfucker. Rada keruduk. Nongol lo. Wow. Enggak, gue mau ke dalam. Hah? Gue mau ke dalam deh. Itu kenapa tadi ya? Gue mau ke dalam, mau kesenggol dia. Menuju titik yang ditugaskan. Bukannya gue sok tahu ya, bukannya gue sok berani, tapi gue penasaran sama hal-hal kayak gini. Gue pengen membuktikan kalau misalkan kalau memang ada gue kabur gitu, tapi kalau memang nggak ada ya gue akan kasih tahu. Nah, makanya gue suruh nongol kalau memang nongol kita kabur berdua ya. Ini tempat yang tadi diceritain sama Apang. Kita coba pelan-pelan, bismillah ya. Jadi Buluk mau masuk ke daerah yang tidak tercover CCTV. Jadi kita menggantungkan harapan kita sama kameramen kita yang ini nih. Gue khawatir kagak direkam sama dia. Ini sebenarnya yang mengerikan dia sebenarnya. Iya. Gue lebih ngeri. Matiin lampu. Cang, belakang lo, Cang. Belakang lo, Cang, awas, Cang. Yang tadi diceritakan sama Apang, kalau di sini katanya pernah terjadi tindak asusila, pemerkosaan terhadap seorang wanita bernama Siska. Menurut urban legend setempat, kalau Siska diperkosa di sini, sering gentayangan dan sering nongkrong di sini. Tadi gue ceritain, manis-manis jambu nih merindingnya. Jadi gue coba nongkrong selama 30 menit di sini. Jadi ini tantangan terberat kita adalah kameramen yang turun ini. Kameramen yang terpengecut di antara kita semua. Gak berani. Anjing gak berani. Anjing. Siska, kamu mau keluar, Siska? Aku nggak ganggu, Siska nongol, Siska. Mau rokok? Siska mau rokok? Bangsat kamu gerak. Gak mau turun. Dia takut. Aduh. Siska kalau ada tiup deh. Tiup aja. Siska, kok gue didorong? Anjing. Aktivitas horor itu tidak seharusnya horor sebenarnya ya. Jangan terlalu mendramatisir. Jadi ini kita buktikan secara ilmiah lah. Kotil. What the fuck? Give me the shit. Matiin lampu. Nongol.
Saya nggak ganggu. Ayo, bunyi, tiup, boleh. Wah, gitu dong. Bunyi lagi, lebih keras. Yang keras. Cakep, lebih keras. Gue penasaran yang di itu, hawanya nggak enak banget sih. Yang tadi Dian sempat ke situ. Kang Wira melihat sesuatu. Ini caranya gimana nih? Oh, tinggal pencet-pencet aja ya. Lu masuk juga. Suara nih. Hah? Ada suara. Itu di yang tembokan tadi kan itu lampunya jadi ada dua, ada gerak-gerak kan, sumpah. Ada yang jalan. Oh, kencang anjing. Bagus. Hah? Dia ngapain di situ ya? Itu kamera. Kencang ada di situ dari tadi. Anjing kok. John, dingin John, di sini John. Nah, jadi nih gue dapat informasi nih dari intelijen gue nih. Di belakang layar itu ada pohon randu, ada 3 korban meninggal dunia di situ. Coba dicari jenazahnya. Anjir, ya gotik pisan ya. Hah? Jos, sing patah gitu. Lu naik, lu bawa anjingnya belum ke situ. Naik. Kamera naik dong, kamera ke tempat gua tuh. Nah, lu rekam dah. Bangke gue ngeri patah ini. Terobos. Wah, anjing gotik banget ya. Kayak naon gitu. Nongol lo, muke. Nggak ada. Ada tuh, ipun. Satu orang ke... apaan tuh? Anjing banget. Tak bunyi uruk. Oh, lucu. Jangan dulu. Belum. Yang ruang bioskop dong. Ruang proyektor. Ya, dia kagak berani. Ini the best moment untuk hal-hal kayak gini. Baru lu ke bagian terakhir. Lu ke kamera 4 sekarang ya. Anjing, terus gua ngapain? Udah lu ke situ dulu nih, lu pegang ini. Soalnya kameranya dari tadi berebet. Sama ini lu bawa ini. Bang, nih. Berdoa aja, Bang. Emang Gua apa? nggak bisa ngapa-ngapain sih. Gua terakhir nih. Tempat paling nggak enak, Bang, suasananya, Bang. Oke, John, jadi kita akan masuk. Kita akan menuju titik ini. John udah masuk, John. Jadi ini sekitar pukul 12, hampir jam 1 ya. Awas, hati-hati ranjau. Jadi di sini yang paling berbahaya adalah banyak tai anjing dan banyak paku. Oh, mantu. Wah, ada tikus juga ternyata di sini. Johnny cek. Ada apa di belakang? Di belakang lo ada yang ngintip. Wah, maju lu, Kri. Apa angkas? Anjing. Men, sebelah kiri, men. Hah? Kan si Kris. Lu. Kenapa Johnny? Ada ini sedikit suara gemuruh. Sebentar kita cek sini. Lu. Coba dicek. Kita dengar suara di situ. Kita coba cari. Coba lo ke pojok dikit aja, bentar aja. Aduh, ya Allah. Lo kenapa? Jadi di ruangan itu wah, merinding banget, John. Jadi kita harus benerin CCTV ini yang agak kabelnya error ya ini. Ini CCTV kabelnya ternyata tadi putus nih. Ini udah gue benerin nih. Tugas gue udah selesai, gue udah boleh pulang belum ya? Jadi 2 CCTV ini dalam kondisi yang cukup aman. Sekarang lampu gue matiin lagi. Wah,
Pelan-pelan bang. Jangan mundur. Udah diam situ. Bang, lu main mana bang? Masih di acara soket. Dia kenapa? Di sini tuh banyak banget paku-paku yang Naik dikit lagi, Pang. Naik dikit lagi, coba. merinding kan. Ya Allah, Lu kenapa? Iya, jangan lari bang. Kocak. Santai bos. Santai bos. Lu paling belakang nih. Maaf. Oke, John, kayaknya sudah kita harus sudahi. Wah, berebut lagi. Bor, kamera nomor 3 berebut lagi. Lo aja benerin, jangan gua. Suruh masuk lagi gua. Emang kenapa berebutnya? Kas. Kameramen ayo temenin gua. Balik lagi aja, balik sini udah. Oke, kita udah dapat instruksi arahan dari komandan, jadi ini nggak boleh balik, nadanya udah mulai serius. Oke. Kas, pegangan baku kas. Jadi seumur hidup John, gue baru sekali nih ke tempat-tempat beginian dan ternyata ya Allah. Jadi ini cukup pengalaman yang berharga. Jadi memang suara-suaranya tuh ngaco-ngaco John. Jadi saya udahi petualangan saya di lockdown episode 1 ini. Kita menuju ke master control room untuk membicarakan evaluasi hasil. Lagi OTW nih. Wah, ada yang mana ini? Ada yang mana? Kampret. Oke, itu tadi episode pertama Soket, di mana kami Soket Squad sudah melakukan lockdown masing-masing. Dan di segmen 4 ini adalah segmen yang paling mengharukan yang kalian tunggu, ya kan? Yang pertama, lu nyuruh kita, itu apa yang lu lihat? Ya pergerakan benda biasanya. Cuman tadi ada yang menarik nih, lu ngapain? Coba tolong ceritain aktivitas. Iya, aneh banget ya. Gue mencoba mancing sih, gitu. Kira-kira kalau gue dengan gerakan gitu ada sesuatu nggak gitu, tapi ternyata nggak ada juga, gue nggak nemu. Terus dicoba ke sudut yang lain, sama, gak ada hal yang aneh. Nah pas deket layar baru tuh agak ada merinding-merinding dikit, tapi ketika gue masuk penasaran malah hilang. Pertama pas baru masuk, dia berisik banget dekat sini. Kotak. Hujan enggak, gue bilang gini. Merindingnya karena mungkin gue denger ceritanya, gue sambil merem, gue ngajak ngomongnya sambil merem. Jadi gue ngebayang kejadian yang dialamin sama Siska. Mungkin sama kayak Dian, merindingnya aja. Yang paling seram di sini tuh ternyata tai anjing dan juga paku-paku yang banyak bertebaran. Nah cuman yang tadi yang bangkainya sempat kita lari tadi ya. Kita tadi udah egois tuh, kalau udah urusan itu udah egois tuh. Kameramen gue tinggal, dia gue tinggal ya kan. Jadi kalau gue mau berpikir logis, justru yang bikin kita takut itu ya kita sendiri sebenarnya. Justru suara rame itu mungkin ya warga sekitar gitu loh. Jadi kalau gue menyimpulkan ya dari pengalaman kita bertiga, berempat tanpa tadi rame-rame itu, sebenarnya itu kalau kita lihat keluar, tadi gue sempat lihat dari sana, itu ada pohon kapuk. Tetesan-tetesan air ketika habis hujan kan daun kalau pohon kena angin pasti airnya turun. Begitu turun bunyi situ. Nah kalau di daerah sana sebenarnya ketika ada bunyi-bunyi lain itu di bawahnya itu ada tempat tinggal. Sebelahnya itu ada tempat tidur Pak Abdul di situ. Dan sebelah sana juga ada dapur. Benar tadi kata Buluk bilang bisa aja karena ketika diceritain dari ibu warung itu langsung terimajinasi gitu kan. Pas kita buktiin kan investigasi kita hari ini, dia temukan penampakan itu. Oke John, jadi bisa kita simpulkan bersama bahwasannya memang makhluk halus yang sedang kita tunggu pada malam ini itu tergantung bagaimana manusia itu menyikapinya. Jadi kalau ketika kita berimajinasi yang aneh-aneh, itu akan ada. Artinya di episode 1 ini kita sudah membuktikan bahwasannya bioskop Gloria yang terkenal angker di kawasan Depok itu aman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe. Tapi yang pasti kalau lo punya tempat yang boleh dibilang urban legend di daerah lo, bisa ketik komentar di bawah. Karena Soket akan melakukan banyak season. Jadi kita akan explore Depok di episode berikutnya. Depok Rock City. Iya, ilah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John. Assalamualaikum.